Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang informasi ekonomik. Saya Muhammad Alif Febriansa, NRP 052118400058. Saya Faza Rasif, NRP 0521184005 kali 13. Saya Bayu Narendra Jati, NRP 052118405 kali 72. Dan saya Adon Arifudin, NRP 117. Yang pertama kita akan bahas tentang information economics. Dari introduction terlebih dahulu. Next. Pertama, asal mula information economics. Jadi information economics itu berasal dari ketika teknologi informasi memiliki nilai di perusahaan. Karena investasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk infrastruktur TI. Sehingga terdapat ekspektasi adanya hubungan antara biaya TI yang dikeluarkan dengan kemampuan ekonomi dari perusahaan. Kemudian lama-kelamaan TI berkembang menjadi lebih kompleks sebagai bagian dari perusahaan, menjangkau berbagai macam fungsi dalam perusahaan. Nah, karena TI semakin kompleks, biaya TI juga diperhitungkannya semakin rumit dengan performa perusahaan. Sehingga ketika cost dan benefit semakin rumit diperhitungkan, muncul pertanyaan, apakah investasi TI yang kita lakukan cukup atau malah terlalu banyak? Oke, di sini akan terciptanya sebuah penyelesaian. Next. Nah, penyelesaian seperti apa? Yang pertama, kita mengembangkan konsep benefit menjadi konsep value. Benefit digunakan sebagai pengukuran efek ekonomis secara diskrit atau langsung yang dihasilkan dari investasi, seperti cost reduction atau direct revenue production. Sementara di sini ada konsep baru itu value. Value adalah konsep yang lebih luas berdasarkan efek investasi kepada performa bisnis keseluruhan bagian perusahaan. Komponen benefit merupakan bagian dari value. Demikian pula dengan competitive advantage atau market share yang meningkat. Next. Nah, yang kedua ada mengembangkan konsep biaya. Konsep biaya menjadi apapun dalam investasi TI yang berpengaruh negatif pada perusahaan. Nah, biaya ini sebagai harga yang harus dibayar dalam melakukan investasi TI. Contohnya adalah perubahan yang memerlukan penyesuaian dalam proses bisnis perusahaan, waktu yang terbuang untuk training, dan sebagainya. Jadi tidak bergantung pada hal-hal kuantitatif. Next. Jadi pengukuran performa ekonomis dari perusahaan berdasarkan investasi TI ini dilakukan berdasarkan atas balance antara value dan cost. Inilah yang dimaksud dengan information economics. Kita secara gamblang membuat hubungan antara investasi TI dengan performa bisnis. Tanpa hubungan tersebut, TI menjadi tidak relevan. Dengan hubungan tersebut, TI menjadi alat yang berpengaruh yang dapat membuat manajer meningkatkan performa organisasi di lingkup tanggung jawabnya. Kemudian kita akan melangkah ke salah satu aspek information economics, yaitu cost and benefit analysis yang berfokus pada aspek tangible. Next. Nah, konsep cost benefit analysis atau yang selanjutnya akan kita sebut CBA saja. Jadi CBA adalah analisis perbandingan antara cost yang dikeluarkan perusahaan untuk investasi TI dengan benefit yang didapatkan. Cost adalah jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output dan diinterpretasikan dalam bentuk nominal mata uang. Sementara benefit dapat berasal dari penghematan biaya, pendapatan, dan aspek tidak terukur, yaitu intangible. Next. Cost benefit analysis sulit mengukur benefit yang sifatnya intangible karena tidak memiliki nilai kuantitatif. Karena itu, cost and benefit analysis ini memiliki limitasi. Next. Nah, terus kenapa kita perlu melakukan CBA padahal terdapat masalah dalam keakuratan data? Karena CBA adalah alat standar dalam organisasi untuk mengukur pengeluaran yang akan datang dan performa perusahaan. Jadi CBA ini sebagai alat standar harus dilakukan. Next. Nah, kapan kita harus melakukan CBA? Saat paling penting untuk melakukan CBA adalah saat hubungan antara cost dan benefit menjadi input dalam proses pengambilan keputusan. Nah, tidaknya ada 3 poin pertimbangan kapan kita perlu melakukan CBA. Apa aja itu? Next. Nah, yang pertama,
ketika kita melakukan studi kelayakan sebuah proyek untuk memutuskan proyek mana yang akan diambil. Yang kedua, di akhir fase analisis pada proyek. Pada saat keseluruhan kebutuhan telah diidentifikasi dan proyek telah memiliki gambaran yang jelas, CBA digunakan untuk memilih alternatif strategi implementasi. Yang ketiga, pada saat fase prototype, untuk memverifikasi benefit apakah benar-benar sudah terrealisasi dan menentukan apakah prototype masih perlu dikembangkan dan atau dapat melangkah ke implementasi yang sebenarnya. Next. Selanjutnya, siapa yang memperkirakan benefit? Di setiap proyek, user atau sponsor memiliki tanggung jawab awal dalam mengidentifikasi dan mengukur benefit yang idealnya dilakukan bersama bagian finansial untuk mendapat persetujuan benefit proyek. Di sisi lain, ada Departemen SI untuk menentukan biaya pengembangan, sementara bagian lainnya menentukan organizational cost masing-masing bagiannya. Next. Kemudian siapa yang akan menggunakan analisis? Saat evaluasi kelayakan, tiap level manajemen akan menggunakan analisis dari CBA untuk membantu pengambilan keputusan. Kemudian di akhir fase analisis, ada user atau sponsor dan bagian pengembangan yang menilai CBA untuk mengidentifikasi fitur, juga saat perencanaan implementasi dan prototyping. Sementara auditor menggunakan CBA untuk melakukan analisis setelah implementasi. Next. Lalu, bagaimana kita bisa mengukur benefit? Karena tadi sudah dijelaskan, sudah disinggung ya, terdapat 3 tipe benefit. Yang pertama, tangible, yaitu aspek yang terukur. Yang kedua, quasi tangible. Ini berfokus pada efisiensi dari sistem yang sudah ada. Dan yang ketiga, ada intangible, yang tidak terukur. Intangible ini berfokus pada pengembangan efektivitas organisasi. Dari 3 tipe tersebut, hanya tangible yang dapat diukur langsung pada aliran keuangan perusahaan. Next. Cara menentukan tangible benefit. Nah, yang pertama kita perlu memecah aktivitas berdasarkan fungsi yang terdampak dengan implementasi. Yang kedua, dari fungsi tersebut kita identifikasi setiap perubahan daftar tugas spesifik dalam prosesnya. Kemudian yang ketiga, tentukan cost yang dikeluarkan untuk setiap tugas. Next. Kemudian yang keempat, kita tentukan biaya tidak langsung karena adanya perubahan, seperti biaya retur contohnya. Lalu selanjutnya kita mengidentifikasi perubahan spesifikasi tugas karena proyek baru atau sistem. Lalu yang keenam, tentukan biaya melakukan proses yang telah mengalami perubahan. Next. Kemudian yang ketujuh, kita tentukan biaya tambahan yang muncul di masa depan ketika tugas ini sudah tidak mengalami perubahan lagi. Yang terakhir, kita hitung perbedaan antara benefit sebelum proses diubah dan setelah diubah. Next. Lalu ada metode dalam cost benefit analysis. Nah, ini sudah banyak disinggung dari presentasi-presentasi sebelumnya, cukup disebutkan saja kali ini. Yang pertama ada simple return on investment atau ROI, dan disebut juga accounting rate of return. Yang kedua ada discount rate of return atau internal rate of return. Yang ketiga ada net present value. Yang keempat ada profitability index. Lalu ada payback period, present worth, probability of attainment, dan ada metode lainnya seperti break-even analysis dan analisis keputusan. Next. Nah, dalam simple return of investment terdapat 3 set lembar kerja. Next. Yang pertama ada lembar kerja biaya pengembangan, atau bisa disebut juga dengan development cost worksheet, yang merupakan lembar kerja yang terdiri dari 5 kategori penilaian, yaitu biaya usaha pengembangan, biaya perangkat keras baru, biaya pembelian piranti lunak baru, biaya pelatihan pengguna, dan biaya lain-lainnya yang berkaitan dengan pengembangan. Next. Lalu yang kedua ada lembar kerja beban yang sedang berjalan, atau bisa disebut dengan ongoing expense worksheet. Atau ini lembar kerja ini merupakan lembar kerja yang terdiri dari kategori penilaian, yaitu biaya pemeliharaan teknologi informasi, biaya penyimpanan data tambahan, penambahan komunikasi, penyewaan perangkat keras dan piranti lunak, dan ada persediaan. Next. Lalu yang ketiga ada lembar kerja dampak ekonomis, atau bisa disebut dengan economic impact worksheet. Economic Impact Worksheet merupakan lembar kerja yang menjelaskan mengenai ringkasan dampak ekonomis dari sebuah proyek investasi teknologi informasi. Next.
Oke, nah masih dalam tangible, di sini adalah quasi tangible. Mungkin bisa dilanjutkan. Nah, di sini akan menganalisa manfaat dari quasi tangible itu sendiri. Nah, manfaatnya itu berbentuk manfaat yang berpengaruh langsung terhadap keuntungan perusahaan. Namun besaran manfaat itu tidak yang dirasakan tuh susah dihitung. Jadi dapat dilihat apa dapat dirasakan secara langsung keuntungannya, namun besarannya itu susah dihitung. Nah, sebaliknya manfaat ini juga dapat tidak berpengaruh langsung terhadap keuntungan perusahaan, namun dapat dihitung. Nah, terdapat beberapa pendekatan perhitungan di quasi tangible ini. Yang pertama yaitu value acceleration atau yang bisa disebut VA. Yang kedua yaitu value linking atau VL. Yang ketiga yaitu value restructuring atau VR. Dan yang terakhir yaitu innovation value. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang value acceleration, di mana merupakan percepatan perolehan manfaat dan penghematan biaya karena adanya hubungan dua fungsi dalam hubungan sebab-akibat yang dipicu oleh ripple effect, yakni adanya perbaikan di bagian lain atau karena waktu. Lalu yang kedua itu value linking, di mana ini memiliki pengertian yang sama dengan value acceleration, yakni percepatan perolehan manfaat dan penghematan biaya karena adanya hubungan dua fungsi dalam hubungan sebab akibat. Namun, tidak bergantung pada waktu. Perbedaannya di situ, tidak bergantung pada waktu. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu value restructuring, di mana ini merupakan nilai yang berhubungan dengan sebuah pekerjaan atau fungsi bagian dari sebuah perusahaan yang diukur dengan peningkatan produktivitas dari usaha pada sebuah bagian dari aktivitas dengan manfaat yang lebih rendah menjadi mengalami peningkatan. Lalu yang terakhir yaitu innovation value, di mana ini tuh menjelaskan mengenai manfaat dari inovasi aplikasi sistem informasi atau teknologi informasi yang kemudian menjadi penggerak dalam perubahan strategis bisnis, produk dan layanan, serta domain bisnis dari sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai aspek information economic tentang intangible atau yang sulit diukur. Next. Ya, intangible yaitu manfaat tidak nyata atau yang tidak dapat dilihat atau yang sulit diukur. Itu mempunyai dampak positif bagi perusahaan, tetapi tidak secara langsung berpengaruh pada revenue atau keuntungan perusahaan. Nah, misalnya tentang meningkatkan citra baik perusahaan. Nah, hal ini memang tidak serta-merta langsung meningkatkan keuntungan perusahaan. Tetapi dengan meningkatnya citra baik perusahaan diharapkan lebih banyak customer atau pelanggan yang memiliki keinginan untuk membeli produk perusahaan kita. Nah, ini ujung-ujungnya juga tentang meningkatkan profit walaupun tidak secara langsung. Lalu juga bisa juga tentang meningkatkan moral pegawai. Nah, diharapkan dengan adanya peningkatan moral pegawai, pegawai ini bisa lebih nyaman bekerja untuk perusahaan dan meningkatkan produktivitas pegawai tersebut, yang nantinya juga mempengaruhi produktivitas perusahaan juga. Next. Nah, di aspek intangible ini terbagi menjadi dua, yaitu domain bisnis, bisnis domain, dan satunya teknologi domain. Nah, bisnis domain ini bisa dikatakan sebagai pengguna dari teknologi informasi, sedangkan domain teknologi itu domain tentang pemasok layanan teknologi informasi. Next. Nah, kedua domain ini, domain bisnis dan domain teknologi ini dapat dipisahkan karena adanya hubungan di mana domain bisnis ini dapat dikaitkan dengan aspek manfaat, sedangkan domain teknologi sendiri dianggap berkontribusi terhadap aspek biaya. Kasarannya, domain bisnis itu tentang sumber pendapatan, sedangkan domain teknologi itu sumber pengeluaran. Seperti itu, jika kita bandingkan. Next. Nah, bicara tentang bisnis domain, domain bisnis sendiri terdiri dari 5 komponen yang dapat diukur, yaitu strategic match atau SM,
competitive advantage atau CA, management information support, MI, competitive response, CR, project or organizational risk. Kita bahas satu-satu. Next. Nah, bicara tentang strategic match, ini bicara manfaat teknologi informasi yang diukur melalui seberapa besar dukungan terhadap pencapaian tujuan strategis organisasi atau besarnya kontribusi terhadap kegiatan operasional untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, strategic match ini fokus pada tingkatan teknologi informasi atau dukungan proyek manajemen information system untuk mencapai tujuan yang strategis. Ini menyediakan kesempatan untuk meningkatkan nilai dari inovasi atau aplikasi yang berjalan atau dukungan langsung dari tujuan bisnis yang ingin dicapai. Next. Selanjutnya tentang competitive advantage, ini menjelaskan mengenai manfaat teknologi informasi yang diukur melalui besarnya kontribusi terhadap pencapaian keuntungan kompetitif perusahaan. Nah, hal ini menjelaskan mengenai kemampuan perusahaan atau organisasi dalam menggunakan teknologi informasi secara optimal sehingga mampu mendukung sistem di antara organisasi sendiri untuk mendapatkan manfaat yang lebih tinggi. Next. Nah, selanjutnya manajemen information support. Nah, kategori ini menilai kontribusi proyek-proyek teknologi informasi terhadap kebutuhan manajemen akan informasi dalam pengambilan keputusan. Nah, MI ini sendiri terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan strategis, pengendalian manajemen, dan pengendalian operasi. Di strategis sendiri ada komponen-komponen seperti pelayanan, pemasaran, kapasitas, perencanaan produk, dan perkiraan fasilitas. Untuk pengendalian manajemen terdiri dari komponen anggaran, target penjualan, kinerja pelayanan, kapasitas, fasilitas peralatan. Sedangkan pengendalian operasi terdiri dari komponen pelayanan pelanggan, informasi, pengaduan, dan jadwal fasilitas. Next. Selanjutnya kita membahas competitive response. Apa itu competitive response? Ya, aspek ini menjelaskan mengenai manfaat proyek teknologi informasi yang diukur melalui besarnya risiko persaingan ketika proyek sendiri itu mengalami penundaan atau bahkan tidak dilaksanakan. Nah, semakin proyek tersebut tidak dapat ditunda, maka manfaatnya itu akan semakin besar seperti itu. Next. Nah, yang terakhir ada project or organizational risk. Ini adalah penilaian di mana sejauh mana proyek SI itu bergantung pada keterampilan, kemampuan manajemen, dan pengalaman perusahaan. Nah, kategori ini juga berfokus sejauh mana organisasi itu mampu melakukan perubahan yang diperlukan oleh proyek. Oke, next. Nah, beralih di teknologi domain. Teknologi domain ini sendiri membahas khusus pada risiko dan keuntungan yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi informasi pada suatu proyek. Nah, terdapat 4 variabel dalam domain teknologi yang digunakan untuk menghitung manfaat maupun risiko yang bersifat intangible. Ada strategic IS arsitektur, ada divisional uncertainty, ada technical uncertainty, dan terakhir infrastruktur risk. Mari kita bahas satu-satu. Kita kupas. Next. Nah, strategic IS arsitektur sendiri menilai sejauh mana proyek yang diusulkan itu cocok dengan arah SI secara keseluruhan. Nah, arsitektur strategi IS ini mengasumsikan adanya rencana sistem informasi jangka panjang, yaitu arsitektur dan blueprint yang menyediakan struktur top-down yang harus disesuaikan dengan data dan sistem di masa depan. Nah, misalnya saja kita asumsikan proyek barcode itu di perpustakaan mungkin ke depannya itu diperlukan untuk mengaktifkan berbagai sistem aplikasi lain. Karena nilainya diturunkan dari perannya dalam arsitektur sistem itu sendiri. Oke, next. Selanjutnya ada infrastruktur risk. Penilaian risiko infrastruktur SI pada dasarnya itu penilaian lingkungan yang melibatkan faktor-faktor seperti administrasi data,
komunikasi, sistem terdistribusi, dan lain sebagainya. Nah, manfaat proyek sistem informasi dan IT ini diukur dari seberapa pentingnya investasi non-proyek ya, untuk mengakomodasi proyek itu sendiri. Nah, misalnya tingkat dukungan investasi non-proyek itu untuk dukungan teknis yang diperlukan, dan sejauh mana ia itu siap untuk melakukan proyek itu sendiri. Nah, sebuah proyek yang membutuhkan dukungan dari beberapa area fungsional secara inheren itu lebih kompleks dan sulit untuk diawasi. Namun itu tergantung pada faktor-faktor yang mungkin tidak berada di bawah kendali langsung manajer proyek SI. Lanjut. Divisional uncertainty. Manfaat proyek sistem informasi dan IT itu diukur dari seberapa besar ketidakpastian akibat perubahan target. Umumnya divisional uncertainty ini menilai spesifitas tujuan pengguna atau bisnis yang dikomunikasikan kepada personal proyek IS. Ketika pengguna tidak dapat mendeskripsikan masalah dengan benar, Departemen Teknologi Informasi sendiri itu kesulitan untuk memberikan jawaban. Pada dasarnya, dimensi ini menghubungkan potensi proyek untuk mencapai tujuan, hingga sejauh mana tujuan tersebut dapat ditentukan. Lanjut. Technical uncertainty. Nah, technical uncertainty ini menilai ketergantungan proyek pada teknologi baru atau yang belum dicoba. Mungkin ini melibatkan satu teknologi atau kombinasi keterampilan perangkat keras dan perangkat lunak. Misalnya, kerangka utama yang merancang membangun aplikasi PC yang kompleks dapat menghadapi kesulitan besar di dalam implementasinya. Sebuah proyek mungkin secara inheren berisiko jika membutuhkan pengenalan teknologi yang belum dicoba. Seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya kita membahas untuk cara mengukur intangible. Padahal intangible sendiri tidak bisa diukur, sulit diukur. Nah, ini cara mengukurnya. Mungkin dari kami, teknik pengukuran intangible sendiri dilakukan dengan menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dari pihak yang terlibat dalam aspek non-finansial melalui diskusi. Nah, desain skala pengukuran dari kuesioner yang digunakan dalam penelitian sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pernyataan untuk mengumpulkan data pendapat responden mengenai kondisi manfaat dari investasi TI yang dilakukan. Skala yang digunakan itu 0 sampai 5. Jadi 0 itu tidak teridentifikasi, terus 1 itu tidak terkait secara langsung, yang 2 itu tidak terkait tapi manfaatnya belum dirasakan, yang ketiga tidak terkait namun manfaatnya belum optimal, yang keempat terkait langsung namun manfaatnya belum optimal, yang kelima terkait langsung serta manfaatnya sudah optimal. Untuk yang kedua, tentang pernyataan untuk mengumpulkan data responden mengenai resiko dalam implementasi. Nah, skala yang digunakan ini 0 sampai -5. Jika 0 itu tidak beresiko, -1 itu tidak beresiko secara langsung, pengelolaan risiko itu tapi sudah optimal. Jika -2 itu langsung namun pengelolaan risiko itu belum optimal, terus -3 itu berisiko secara langsung dan tidak ada pengelolaan risiko, dan -4 itu berisiko secara langsung dan pengelolaan risiko itu belum optimal, sedangkan yang paling parah -5 berisiko langsung dan tidak ada pengelolaan risiko. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya Oke. akan menjelaskan Information Economic Scorecard. Jadi, Information Economic Scorecard ini adalah tahap akhir setelah ditentukannya aspek tangible, quasi tangible, dan intangible. Jadi seperti ini. Jadi ini dijelaskan bahwa nilai-nilai itu akan dimasukkan ke dalam sebuah tabel yang nanti totalnya itu akan dijumlah. Nah, dijelaskan bahwa nilai skor proyek ini dapat dihitung dengan cara menambahkan semua weak value dari tiap domain yang ada, mulai dari ROI. ROI ini didapatkan dari penambahan antara aspek tangible dan quasi tangible, dan ditambahkan dengan domain bisnis dan domain teknologi dari aspek intangible. Kemudian weak value ini didapatkan dari perkalian antara faktor corporate value yang nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya, yang
dengan dengan nilai wawancara tiap domain yang ada di aspek intangible tadi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Lanjut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan corporate value. Jadi corporate value ini merupakan bagian dari budaya atau kultur perusahaan yang kemudian menjadi sebuah sistem yang diyakini secara bersama yang terdiri dari sejarah perusahaan, keyakinan perusahaan, dan nilai yang berfungsi sebagai misi perusahaan. Nah, corporate value setiap perusahaan ini berbeda dari satu dengan yang lainnya. Jadi menyesuaikan dengan studi kasusnya. Nah, ini di sini setelah kita mengetahui semua sejarah perusahaan, keyakinan perusahaan, dan lain-lain, kita akan mengelompokkan ke dalam sebuah kuadran. Di sini kuadrannya ada 4, kuadran A, kuadran B, kuadran C, dan kuadran D. Untuk garis sumbu Y, di sini ada tentang garis bisnis, yang dimaksud dengan tingkat di mana bisnis menguntungkan, kompetitif, sehat, dan kuat, dan sumbu X dengan keterangan dukungan komputer, yaitu tingkat di mana dukungan komputer saat ini kuat dan efektif. Penjelasannya di sini pada kuadran A, yakni investasi, merupakan kuadran yang mendeskripsikan bahwa organisasi atau perusahaan memiliki kekuatan dengan tingkat dukungan sistem informasi yang lemah untuk mendukung jalannya usaha yang dilakukan. Kemudian kuadran B di sini yakni strategis, mendeskripsikan bahwa organisasi atau perusahaan memiliki kekuatan dengan dukungan sistem informasi yang kuat pula. Kemudian pada kuadran C yakni infrastruktur, mendeskripsikan organisasi memiliki kelemahan dengan tingkat dukungan informasi yang lemah pula. Kemudian pada kuadran D yaitu breakthrough management yang mendeskripsikan mengenai perusahaan untuk menjadi perusahaan yang maju. Setelah kita mengelompokkan pada kuadrannya, kita akan melakukan pembobotan corporate value untuk dimasukkan kepada informasi economic scorecard. Di sini bisa dilihat pada kuadran A, ROI-nya itu nilainya 2. Ini singkatan ya, SM itu strategic match nilainya 0, CA nilainya 0, MI nilainya 2, dan sebagainya. Oke, itu penjelasan dari teori information ekonomik. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasusnya. Oke, di sini kami menggunakan studi kasus analisis investasi TI pada sebuah perusahaan bernama PT Mahakam Kencana Padi dengan menggunakan pendekatan informasi ekonomik. Jadi di sini ada latar belakangnya. Intinya PT Mahakam Kencana Intan Padi di sini menggunakan investasi teknologi informasi untuk dapat mempermudah pekerjaan serta dapat merekap dan menyimpan semua data yang telah dilakukan. Di sini ada penjelasannya, tidak perlu saya jelaskan. Nah, Kencana Intan PT Mahakam Kencana Intan Padi ini berupaya melakukan investasi sistem informasi sehingga dapat mengurangi beban oleh pegawainya. Oke, langsung sebelumnya di sini saya akan melakukan pembobotan corporate value terlebih dahulu. Seperti pada penjelasan tadi, corporate value itu dilihat dari sejarah perusahaan, keyakinan perusahaan, visi dan misi perusahaan. Dan ini itu didapatkan dengan melakukan wawancara. Intinya wawancaranya didapatkan poin-poin seperti ini. Nah, setelah melakukan wawancara, kita akan melakukan analisis dan berdasarkan hasil identifikasi kedua aspek tersebut, maka dapat disimpulkan, oke, aspek tersebut ini bisa, ini ada aspek nilai korporat dan aspek tentang kekuatan berbasis dukungan teknologi informasi. Itu dua aspek tersebut yang dilakukan saat wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa PT Mahakam Kencana Intan Padi ini memiliki kekuatan bisnis dan dukungan teknologi informasi yang masih belum kuat. Nah, melihat kondisi tersebut, maka PT Mahakam Kencana Intan Padi berada pada kuadran investasi A. Jadi ini tabelnya yang seperti saya jelaskan sebelumnya di teori. Setelah kita bisa mendapatkan pembobotan corporate value, kita masuk ke analisis aspek finansial atau yang bisa disebut dengan tangible-nya. Untuk tangible-nya, pertama-tama kita bisa mengidentifikasi development cost worksheet-nya, seperti yang dijelaskan pada teori tadi. Di sini ada komputer server, jumlahnya 2 buah, harga satuannya 17.900.000,
Ada memori server 2 buah, harga satuannya 1.025.000. Kemudian ada UPS, harga satuannya 6.500.000 dan sebagainya, dengan total development cost-nya itu 39.963.000. Selain itu, ada beberapa barang lain yang mendukung dalam implementasi sistem informasi PT Mahakam Kencana Intan Padi, seperti SIM proyek. Ini untuk mengelola informasi proyek yang sedang ditangani oleh PT Mahakam Kencana Intan Padi. Perkiraan harganya segini. Kemudian ada SIM personalia, ini seperti SIM sistem informasi kepegawaian untuk menyimpan informasi dan data dari pegawai sebesar 35 juta. Kemudian ada SIM inventory, ada SIM etiket. Nah, total biaya pendukungnya ini 75 juta. Kemudian setelah kita mengidentifikasi biaya development worksheet dan pendukungnya, kita berjalan ke identifikasi biaya berjalan. Jadi selain biaya yang digunakan untuk investasi dan pengembangan sistem di awal, juga terdapat biaya berjalan. Biaya yang dikategorikan sebagai biaya berjalan pada sistem ini diantaranya adalah biaya pemeliharaan, penambahan staf IT support, dan penambahan biaya komunikasi. Di sini ada yang pertama biaya pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan secara rutin per 3 bulan pada fase awal sistem informasi. Untuk detailnya ini biaya maintenance sebesar 350.000 per 3 bulan, sehingga totalnya pemeliharaan per tahun itu 350.000 dikali 4, yaitu 1.400.000. Kemudian ada penambahan staf IT support. Pemeliharaan sistem informasi dilakukan secara rutin, membutuhkan 1 orang staf IT support yang bertugas mengawasi dan sebagainya. Total gaji yang dikeluarkan untuk staf IT support per tahunnya itu Rp39.554.544 yang didapatkan dari UMK 2017. Nah, di sini apabila gaji staf IT support itu mengalami kenaikan sebesar 5% tiap tahunnya, maka biayanya bisa dilihat seperti tabel ini. Jadi ada kenaikan tiap tahunnya sebesar 5%. Kemudian ada biaya komunikasi. Ini adalah penambahan biaya komunikasi atau paket data dibutuhkan untuk belajar dan menjalin komunikasi yang intens antar karyawan. Oleh karena itu ada fasilitas di paket data untuk keperluan akses sistem informasi dan komunikasi. Biaya yang dikeluarkan oleh karyawan selama 12 bulan itu sebesar Rp46.996.900. Nah, penggunaan biaya komunikasi data internet perusahaan PT Mahakam Kencana Padi ini mengalami kenaikan 15% per tahun. Maka bisa dilihat tabelnya akan mengalami kenaikan tiap tahunnya. Kemudian yang terakhir ini di sini ada jelas biaya listrik ya. Di sini biaya listrik ini dihapuskan selama 12 bulan awal penerapan sistem informasi di PT Mahakam Kencana Intan Padi. Tidak ada pengaruh biaya listrik pada sistem informasi karena hanya mengganti server yang sudah ada dengan server yang memiliki sistem informasi terbaru. Ini berikut adalah penjabaran biaya berjalan. Oke, ini ternyata setelah dirangkum, ini adalah total biaya berjalannya. Ini tahun ke-1 sebesar ini, tahun kedua sebesar ini, dan seterusnya. Oke, kemudian di sini mulai ke manfaat penghematan langsung atau pengurangan biaya operasional. Di sini mulai ke penghitungan dampak ekonomis yang didapat dirasakan dari adanya implementasi sistem informasi adalah pengurangan biaya operasional di antara penghematan biaya kertas untuk laporan dan efisiensi tenaga kerja. Jadi setelah adanya sistem informasi itu pasti ada penghematan biaya kertas untuk laporan karena sudah menggunakan sistem informasi dan juga berdampak langsung ke efisiensi tenaga kerja. Untuk penghematan biaya kertas di sini penghematan tersebut adalah pengeluaran kertas per bulan yang sebelumnya sekitar 30 Rp menjadi 20 Rp setelah dijalankannya SIM ini. Penghematan biaya kertas untuk laporan ini sebagaimana bisa dituliskan kertas 30 Rp dikali 54.000 sama dengan 1.620 dan menjadi 20 Rp
hanya sebesar 1.080.000. Oleh karena itu, dengan implementasi sistem informasi ini akan menghemat biaya kertas laporan sebesar 540.000. Kemudian untuk efisiensi tenaga kerja bisa dilihat seperti ini. Sebelum penerapan SIM, di sini ada 5 orang pada masing-masing divisi. Dan sesudah penerapan SIM itu ada 1 orang pada masing-masing divisi. Di sini bisa diformulakan tergantung dengan gaji operatornya. Bisa dilihat untuk dari segi gaji bisa menghemat 791 jutaan. Oke, untuk setelah diringkas dari penghematan biaya kertas dan efisiensi tenaga kerja, total manfaat dari adanya SIM ini sebesar 700.900.000. Oke. Nah, jumlah penghematan di atas mengalami kenaikan tiap tahun mengacu pada faktor inflasi year on year sebesar 6,80%. Untuk 5 tahunnya bisa dilihat seperti tabel ini. Jadi selama 5 tahun total penghematan biaya itu sebesar 4.500.000.000. Oke, selanjutnya adalah penghitungan skor simple ROI dari tangible tadi. Setelah didapatkan hasil identifikasi biaya investasi, maka di sini kita menghitung simple ROI-nya. Jadi simple ROI ini rumusnya adalah total net cash flow dibagi jumlah tahun. Jadi di sini studi kasusnya pakai jumlah tahunnya itu 5 tahun dikali dengan biaya awal atau biaya pengembangan sistem. Oke, bisa dilihat di sini. Ini adalah tabelnya. Net economic benefit 0, pengurangan biaya operasional seperti yang saya jelaskan tadi di tahun pertama 700 juta, biaya berjalannya seperti yang saya jelaskan tadi, sehingga di sini net cash flow ini adalah pengurangan antara pengurangan biaya operasional dengan biaya berjalan. Ini dihasilkannya ini. Kemudian net cash flow ini akan ditambah semuanya menjadi ini dan dimasukkan ke rumusnya tadi simple return of investment, yaitu 3 miliar ini net cash flow dibagi 5 dibagi biaya pengembangan awal. Nah, di sini dikali 100% ternyata di sini menghasilkan ROI sebesar 68,83%. Untuk skornya itu 1 karena skor 1 ini antara 1% ke 29%. Oke, kita dapat mengetahui skor dari ROI-nya yaitu 1. Ini untuk dimasukkan ke IE scorecard. Kemudian lanjut ke analisis manfaat kuasi intangible yang tadi dijelaskan ada manfaat value linking, value acceleration, value restructuring, dan innovation valuation. Di sini bisa dilihat untuk value linking di sini studi kasusnya mengurangi resiko pekerjaan berat. Bisa dilihat di sini implementasi sistem informasi bersifat sangat membantu dalam pengerjaan berbagai tugas atau pekerjaan bagi karyawannya. Hal ini dapat dilihat pada sistem tagihan yang lebih mudah, pengajian dan laporan bulanan serta tahunan. Pengerjaan tugas-tugas ini sebelumnya memiliki beberapa karyawan yang mengoperasikan. Dan dengan adanya sistem ini, maka pekerjaan menjadi lebih cepat dan mereduksi karyawan. Oke, ini untuk alurnya manfaat dari value linking. Manfaatnya mengurangi risiko pekerjaan berat. Alur manfaat berkurangnya pekerjaan yang berat, tidak butuh karyawan banyak. Jadi ini berhubungan dengan mereduksi karyawan dengan penghematan 791 juta. Kemudian di sini ada value acceleration, yaitu mempercepat proses pengerjaan. Di sini langsung aja penghematannya itu biar nggak terlalu lama 2.500.000. Kemudian ada value restructuring, yaitu di sini studi kasusnya meningkatkan produktivitas kerja personalia dengan penghematan 3.500.000. Kemudian di sini adalah untuk innovation value ini belum ada
dalam studi kasus ini. Jadi nggak semua kuasi tangible itu harus memiliki semua aspek-aspek di dalamnya. Oke, bisa kita lihat ini adalah tabel untuk rincian manfaat kuasi tangible, value linking, value acceleration, value restructuring dengan peningkatan year on year-nya sama seperti tadi 6,80%. Jadi seperti ini tabelnya, ini adalah totalnya value linking, value acceleration, dan value restructuring dalam 5 tahun. Oke, untuk kuasi tangible ini ada juga rumusnya, yaitu namanya enhanced ROI. Berbeda dengan yang tangible tadi hanya simple ROI, tapi kalau di kuasi tangible ini ada enhanced ROI. Yaitu rumusnya adalah tangible benefit yang sudah ada di awal tadi dibagi dengan pengurangan biaya operasional plus value acceleration plus value linking plus value restructuring dan innovation valuation. Oke, bisa dilihat di sini tadi value linking, value acceleration, value restructuring-nya seperti ini. Kemudian ini adalah pengurangan biaya operasionalnya, biaya berjalannya. Dan ini adalah net cash flow tadi. Dan ini simple ROI-nya. Nah, enhanced ROI ini diperoleh dari rata-rata net cash flow dibagi dengan biaya awalnya dikali dengan 100%. Nah, setelah didapatkan skor ini, ternyata enhanced ROI-nya itu berada di peringkat 3. Ini ada tipe, seharusnya ini 688. Ada di skornya itu ke-3. Jadi kita mendapatkan skor 3 di kuasi tangible. Oke, ini untuk ROI, MPV, dan payback ROI. Saya skip. Kemudian saya akan masuk ke analisis aspek non-finansial atau intangible. Di sini seperti yang dijelaskan tadi ada domain bisnis. Yang pertama ada statistic match dari kuesioner yang didapatkan itu dari berbagai divisi rata-rata memberikan skor 4 untuk statistic match. Kemudian untuk competitive average itu sama skornya 4. Kemudian untuk manajemen information support rata-rata juga 4. Compositive response 4,45. Project or organizational risk ini berapa nih? Bentar. Ada rata-ratanya ini. Oh, ini ada yang memberikan 1 atau 2 dan ada juga yang memberikan 0. Untuk lebih detailnya ini ada tabel-tabel nilai domain bisnisnya yang sudah dirangkum. Di sini ada divisi operasional, keuangan, personalia, rekrutmen, dan legal dan BPJS. Masing-masing ini diwawancarai pegawainya lebih dari 1. Di sini bisa dilihat ada rata-ratanya. Kemudian ada domain teknologi, kita beralih ke sini, ada strategic IS arsitektur, di sini mendapatkan nilai rata-rata 4,45, divisi nilai Arcentali mendapatkan rata-rata 3,8, kemudian technical Arcentali mendapatkan rata-rata berapa ini? Oh, ini faktor negatif. Untuk AS Infrastructure Risk ini ada 4 rata-ratanya. Dan ini adalah tabel di sini. Untuk technical Arcentali tadi ternyata dibagi menjadi beberapa aspek lagi, yaitu keterampilan yang dibutuhkan, ketergantungan hardware, ketergantungan software, dan software aplikasi. Ini adalah rata-ratanya. Kemudian selanjutnya adalah masuk ke informasi ekonomi scorecard, seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, selain itu, dalam informasi ekonomi scorecard ada nilai manfaat dan resiko dari proyek. Nilai resiko yang ditandai dengan nilai tanda positif dan nilai resiko yang akan ditandai dengan tanda negatif. Oke, langsung saja kita lihat di sini. Bobot corporate value-nya bisa kita lihat yang
seperti pada kuadran A tadi yang saya jelaskan di awal studi kasus. Kemudian ada skor faktornya, itu adalah rata-rata tadi. Skor faktor ROI-nya itu 2. Kemudian untuk total project factor atau weight value-nya itu adalah perkalian dari skor faktor ini dengan bobot corporate value-nya. Ini 4, 0, 0, 0, 8. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa totalnya itu 49,48. Kemudian ini di sini ada analisis layakan investasi. Jadi nilai skor IE-nya tadi kan 49,48 dengan skor maksimal 50 dan skor minimal 0. Nah, ini didapatkan dari mana? Nah, nilai maksimum ini didapatkan dari penjumlahan nilai dari masing-masing faktor manfaat bernilai 5 dan nilai resiko minus bernilai 0 yang telah dikalikan dari bobot corporate value. Jadi di sini untuk yang positif itu dapat nilai dikalikan 5, 2 dikali 5, 0 dikali 5, 0 dikali 5, 2 dikali 5, 8 dikali 5. Kemudian ada min 2 dikali 5, 8 dikali 5, dan menghasilkan nilai 50. Untuk nilai minimumnya itu penjumlahan nilai dari masing-masing faktor manfaat yang plus bernilai 0 dan yang nilai risikonya yang minus bernilai 5. Jadi ini kebalikannya. Kemudian rentang interval didapatkan dari pengurangan nilai maksimum dengan nilai minimum. Maka rentang interval yang didapatkan adalah 50. Maka prediksi kelayakan investasi sistem informasi dapat disimpulkan pada tabel berikut. Jadi di sini ada skalanya. Bisa dilihat bahwa untuk tingkat kelayakan investasi PT Mahakam Kencana Intan Padi ini berada di antara 40 dan 50 sesuai skornya ini, dan keterangannya itu sangat layak. Jadi kesimpulannya investasi sistem informasi yang diterapkan di perusahaan ini sangatlah layak. Oke, itu dari studi kasus untuk informasi ekonomik. Dari kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.